kita, karya leluhur bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Kalau untuk pembuatan batiknya itu ada tulis, cap, tadinya putih, cap, terus diwarna, terusan ditutup, ini lagi tutup warna. Ini nggak langsung, kita ya ada sih, karena tutup warna. Kita dengan putih, bisa diwarna, ditutup, dimasak jam selesai, nanti diwarna lagi, ya ada lagi waktunya. Hari tutup warna terus jam aja. Ini yang dibatik no, satu jam aja selesai. Ya 3 tahun, 21 ya, 1 masih di sini. Ini panas nih kan tempel ini. Kalau ini berarti if atau cuaca motif kayak gini berapa banyak sih? Sesuai request biasanya misalnya bisa request kayak gini berapa pieces baru kita kerjain kayak gitu kan. Iya, sama-sama. Semua coraknya alangkah bagus, rimbung batik, aneka warnanya. Ya biasanya buat menyambutkan tamu semua ada acara budayaan gitu. Ini kan ada topeng, buat topeng pun yang ada macam-macamnya tuh. Ada dari mulai samba, kemudian itu tuh dia merepresentasikan fase kehidupan manusia dan balita yang biasanya namanya panji. Ini balita geraknya tuh kayak lemah lembut gitu. Kayak kekanak-kanakan gitu. Kalau yang biasanya paling umum tuh yang sering dilihat tuh namanya ini warna namanya. Sen itu namanya mengisi. Dia buat ngeblok gitu daerah yang luas. Kalau cucuk dua itu buat bikin garis lurus. Dua, terus kalau motifnya ada motif bunga, motif titik-titik, dia pakainya antara 7 atau enggak 3. Kencing blender itu buat ngeblok tadi. Iya, cuma satu lama dong, langsung selesai. Setahun dulu ya. Dia, nah mostly kalau batik itu dia pengrajin itu pasti laki-laki, karena catnya kan agak berat ya, terus juga pengerjaan itu berulang itu bikin stres kalau perempuan. Jadi gampang.
itu lebih gampang. Iya. Cepet pegel. Ya. Pegang aja kalau ya, ini kalau zaman dulu yang tradisional memang cepet kropos ya. Biasanya kita pakai batik. Pewarnaan itu ada satu step lagi namanya peloroda, yaitu untuk menghilangkan cairan malamnya. Direbus pakai soda khas, baru barongan. Ada aksen nyerah di sini. Di dalam juga ada menarik. Pertama mungkin bisa dikenalin. Oke, boleh. Halo, perkenalkan nama saya Zidan. Bisa dipanggil Zidan. Di sini saya sebagai marketing traffic and eventnya Batik Trusmi. Oke, pertama mungkin bisa tolong dijelasin nggak Kak, apa itu Batik Trusmi dan mungkin sejarah singkat. Oke, singkatnya karena sejarahnya pasti panjang banget ya kalau dijelasin. Singkatnya Batik Trusmi itu adalah salah satu batik khas Cirebon. Nah, dia itu diperkenalkan oleh Buyut Trusmi namanya itu pada masa Kesultanan Cirebon pada waktu itu. Kak sendiri apa sih perbedaan dan keunikan batik Cirebon dengan batik dari daerah lain? Yang pertama dari segi warna, batik Cirebon itu ya tadi pakai gradasi warnanya itu dari gelap ke terang. Yang pertama pasti ada keunikan tersendiri dari mulai coraknya tuh kayak seperti awan-awan yang lucu-lucu gitu kan, biasanya kalau ciwi-ciwi itu suka yang cute gitu, lucu. Nah, biasanya batik Trusmi itu kan berawan-awan terus kayak bertumpuk-tumpuk, itu punya kekhasan tersendiri. Apa yang menjadi tantangan utama dalam memproduksi atau mempertahankan motif Cirebon di saat hari ini? Yang pertama dari mulai bahan bakunya ya, pasti setiap tahun itu dia mengalami kenaikan karena adanya inflasi kan. Jadi dia dari mulai bahan bakunya dia naik, terus kemudian kalau secara pasar sekarang itu kan fashion itu cepet banget ya, lagi namanya fast fashion. Nah, di situ mungkin sulitnya adalah kita keep in touch dengan zaman gitu. Nah, paling kesusahannya di situ tuh, dan kita lagi coba berusaha keep in touch dengan zaman itu. Kalau menurut kakak sendiri gimana sih caranya menjaga nilai tradisional tapi tetap mengadaptasi tren modern dan tetap relevan buat masyarakat? Oke, kalau Batik Trusmi sendiri nih ya, terutama di BT, dia itu kita dengan cara pertama pasti ada riset pasar dulu namanya ya. Riset pasar apa sih yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda ini, karena kita sasarannya anak muda nih kan, anak muda sekarang lagi hot banget gitu. Nah, pertama kita riset pasar dulu tadi, apa yang lagi tren. Misalnya sekarang tuh anak-anak muda cenderung suka pakai hal-hal yang berbau denim atau berbau jeans gitu. Nah, biasanya kita combine tuh kayak misalnya jaket denim, jaket jeans kita padukan dengan aksen-aksen batik biasanya begitu, dengan misalnya roknya kita pakai aksen batik, terus bagian crop topnya kita pakai aksen batik di talinya atau di bagian mananya, biasanya kayak gitu kalau di Batik Trusmi, salah satu usahanya nih tuh tetap berbudaya tapi tetap fashionable gitu. Oke, benar
menurut kakak apa sih kekurangan dari pengrajin terampil di Cirebon saat ini dan apakah hal ini berdampak pada industri? Nah, sebenarnya kurangnya itu adalah seperti yang teman-teman lihat tadi udah keliling, itu kita para pengrajin itu mayoritas sudah berumur gitu. Nah sekarang tuh susah banget nyari pengrajin yang umurnya masih relatif muda. Nah, kita concernnya di situ karena maestro-maestro yang ada di Trusmi ini rata-rata udah sepuh dan banyak sudah meninggal dunia. Jadi sisa sekarang masih ibu-ibu itu pun udah berumur. Nah di situ tantangannya, concernnya adalah anak-anak mudanya masih kurang nih masalah mau jadi pengrajin atau enggaknya gitu. Hari ini kan udah gimana ya Kak, kita tuh biasanya kiblatnya anak muda ke budaya Korea atau mungkin ke arah barat gitu ya Kak. Nah apakah hal ini tuh berpengaruh terhadap popularitas batik tradisional Cirebon? Pasti itu berpengaruh banget sih, berpengaruh banget tuh pergeseran budaya itu dari yang tradisional ke yang modern sekarang ke Koreaan itu pasti berpengaruh banget. Tapi ya balik lagi, kita kan nggak bisa diem aja dengan adanya perubahan itu. Kalau misalnya kita berdiam diri ya kita bakal tergilas kan dengan adanya perkembangan zaman itu. Ya tadi seperti aku bilang, kita tetap harus keep in touch dengan zaman, kita harus sering-sering riset nih apa yang sedang tren pada saat ini, biasanya kayak gitu sih. Itu pasti berpengaruh banget sih. Tadi kan kakak juga udah mungkin ngejelasin ya tentang kolaborasi Batik Trusmi dan juga usaha Batik Trusmi ini udah go internasional gitu. Nah, mungkin itu bisa dijelasin lagi. Iya, nah itu pertama kita nih pengen mematahkan stigma tadi, kayak misalnya kamu ngapain sih pakai batik gitu kan. Batik kayak pengen kondangan aja gitu. Ini kalau batik itu mau kondangan, mau acara formal, acara yang tradisional banget gitu loh. Nah kita tuh pengen mematahkan stigma itu. Nah dari semenjak kita berdiri, apalagi setelah COVID itu, nah kita gencar-gencarnya tuh menggunakan sosial media, karena kita kan orang-orang siapa sih yang nggak punya sosial media pada zaman ini. Jadi kita sekarang fokus ke media sosial, dari mulai brandingnya, kemudian kita bikin riset pasarnya juga kita based on social media, semuanya kita based on social media. Jadi diharapkan nantinya itu batik ini, terutama batik Cirebon ini bisa tetap relevan di anak-anak muda. Jadi nanti anak-anak muda mikirnya kayak, oh walaupun pakai batik tetap keren kok, kayak gitu. Palingnya itu dengan collab sama desainer juga, terus kita ikut juga ke fashion week yang ada. Itu juga merupakan salah satu upaya kita untuk tetap melestarikan batik di zaman sekarang ini. Mungkin terakhir ya Kak, apa yang kakak bayangkan untuk masa depan batik Cirebon, dan mungkin ini lebih ke harapan yang kakak harapkan dari masyarakat ataupun pemerintah untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan batik Cirebon? Betul, yang pertama kalau dari pemerintah harapannya ada pelatihan atau misalnya kalau dari pemerintah tuh ini kan dari yang aku lihat ya selama ini, kalau misalnya para pengrajin itu ekonominya masih menengah ke bawah, mungkin itu masih perlu diperhatikan. Nah itu bisa tuh di taraf hidupnya dinaikkan lah gitu, karena kan siapa lagi kalau bukan dari tangan-tangan para pengrajin kita batik ini nggak akan tercipta gitulah. Nanti harapannya untuk anak muda tentunya kita harus tetap pakai batik, jangan sampai batik diklaim lagi sama negara-negara tetangga itu. Pokoknya tugas kita adalah menjaga batik. Sesimpel kalian seminggu sekali lah pakai batik gitu. Mau kalian pakai batik full atau ada aksen-aksen batik, itu perlu banget kita menjaga sekecil itu. Maksudnya kalian dengan menggunakan batik seminggu sekali, mau setiap hari ya syukur, kalau nggak ya at least seminggu sekali, atau kalian punya batik lah di rumahnya gitu. Mau satu mau dua gitu. Itu harapannya seperti itu. Batik tetap relevan dengan zaman dan tidak ditinggalkan. Itu harapan dari aku. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama.
teman-teman semuanya. Jangan lupa datang ke BT Batik. Kita lagi di museum park namanya, museum Park. Ini BTS kan ya? Ini BTW. Semuanya tuh kalau umum bayar reservasi tapi kita. Wow. Boleh ibu. Kita lagi nyari. Kelihatan nggak mulutnya? Kita melap guys. Sorry ya. Nggak gini.